saya Sri Mulyani dengan NIM 289225009. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi Kampus B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Yang terhormat Ibu Cynthia Anissa, LP MPDE, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan yang berjudul pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama ada pendapatan, kedua kemiskinan, ketiga faktor penyebab kemiskinan, keempat jenis-jenis kemiskinan, kelima dampak kemiskinan. 1. Pendapatan. Jenis-jenis pendapatan. Dalam dunia perbankan, jenis pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional ini merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional di suatu perusahaan, yaitu pendapatan kotor merupakan pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi return barang dan potongan penjualan. Pendapatan bersih merupakan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan. Selanjutnya pendapatan non operasional ialah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan, yaitu hasil sewa dan bunga. Hasil sewa ialah hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, sedangkan bunga ialah hasil dari didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Ada beberapa faktor dapat mengaruhi kesenjangan pendapatan, seperti tarif upah minimum yang tidak cukup atau tidak adanya kebijakan proteksi sosial yang memadai, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, pekerjaan yang berbeda seperti di sektor publik dan swasta. Selanjutnya yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki sumber daya atau akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan tempat tinggal yang layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum makanan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan, tingkat pengangguran yang tinggi, perbedaan sosial dan ekonomi yang besar, dan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya dan hasil produksi. Yang ketiga yaitu faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan, di antaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia, motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan kekeluargaan, terbatasnya pilihan-pilihan lapangan kerja yang memadai, dan yang kelima yaitu tidak kreatif. Dalam buku Memahami dan Mengukur Kemiskinan 2013 karya Indra Maita dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang. Keempat, jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kemiskinan mutlak. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Selanjutnya yang kelima yaitu dampak kemiskinan. Yang pertama, kualitas hidup buruk, kedua, ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, ketiga, pendidikan yang terbatas, keempat, kondisi perumahan yang buruk. Upaya menangani kemiskinan.
Yang pertama, penguatan ekonomi. Ekonomi yang kuat dapat menghasilkan lapangan kerja yang membantu merangsang pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, peningkatan akses terhadap layanan. Salah satu kunci dalam menangani kemiskinan adalah memastikan setiap orang memiliki akses yang cukup, ketersediaan dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Yang ketiga, program bantuan sosial. Program bantuan sosial seperti bantuan uang tunai, subsidi, dan bantuan dampak langsung (direct impact assistance) dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.